Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih ngerasa kalau lagi kondisi kayak sekarang, jualan pakai cara biasa tuh, rasanya kayak mentok aja gitu? Iya banget, kayak udah usaha macam-macam tapi kok ya gitu-gitu aja hasilnya. Nah itu dia, perlu cara lain kan? Sesuatu yang lebih kreatif, biar bisa kelihatan beda lah. Dan yang penting, bisa buka pintu baru yang mungkin tadinya ketutup. Betul, apalagi sekarang ini kan informasi tuh udah kayak banjir ya. Calon pelanggan kita itu wah dibombardir terus-terusan. Jadi, sekedar kirim email biasa atau telepon kadang ya lewat aja gitu ya? Iya, iya. Makanya justru di saat kayak gini nih, kreativitas itu jadi penting banget dalam jualan. Oke, pas banget. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih pemikiran dari Dave Lakhani dari bukunya How to Sell When Nobody's Buying. Kita fokus ke bab 5 ya. Jadilah kreatif, buka pintu baru dengan cara baru. Siap. Dan misi kita bukan cuma ngeringkaf aja, tapi bener-bener bedah strateginya. Gimana caranya biar bisa nyampe ke prospek yang mungkin selama ini kelewat kalau pakai cara lama. Jadi lebih ke bangun koneksi pakai cara yang nggak biasa gitu ya? Tepat. Dan ini bukan sekedar trik-trik aneh loh ya. Kalau kita lihat lebih dalam, idenya Lahkani ini sebenarnya soal bangun sistem. Sistem cerdas biar kita tetap kelihatan, tetap relevan di mata orang yang tepat. Tujuannya biar kita punya keunggulan gitu, biar beda dari yang lain. Betul, biar kita bisa mikir lebih luas, nemu cara baru supaya pesan kita tuh nyampe dan diingat. Bahkan sama orang yang katakanlah lagi nggak niat beli. Gimana caranya nerobos kebisingan itu? Oke, menarik. Kita mulai dari mana nih? Fondasi strategisnya dulu mungkin ya? Boleh. Konsep pertama yang diangkat ini ngambil dari Chet Holmes, namanya Dream 100 The. Dream 100. Pernah dengar sekilas. Jadi ini maksudnya gimana? Intinya gini, daripada kita nyebar tenaga kemana-mana, mending fokusin aja ke 100, ya 100 klien atau prospek idaman kita. Orang-orang yang kalau kita berhasil dapetin, walau cuma sebagian kecil aja, dampaknya tuh gede banget buat bisnis. Oh gitu. Jadi benar-benar fokus ke target yang paling potensial ya? Iya, iya, fokus dan efisien. Tapi Lakani nekenin, ini bukan cuma soal bikin daftar nama aja, yang penting itu persistensi yang cerdas. Persistensi cerdas. Maksudnya, nggak gangguin terus-terusan kan? Bukan gitu. Maksudnya, kita rancang serangkaian kontak yang teratur, ada nilainya, kreatif, dan buat jangka panjang. Tujuannya biar kita tuh top of mind. Top of mind awareness. Biar selalu diingat gitu ya. Nah, jadi pas mereka butuh atau pas mereka siap, yang keingatan pertama, ya kita. Visibilitas yang konsisten ke audiens kunci. Oke. Suka banget sama istilah persistensi cerdas itu. Bukan cuma sering muncul, tapi kualitas kontaknya juga penting. Nah, ngomongin kontak, kadang kan jalan ke pengambil keputusan nggak lurus ya. Betul, makanya ada konsep kedua. Mempengaruhi para pengambil pengaruh, atau ya influencer lah kalau istilah kerennya. Influencer di sini bukan selebgram kan maksudnya? Haha, bukan. Maksudnya orang-orang di sekitar target Dream 100 kita badi. Orang yang punya pengaruh ke keputusan mereka, bisa jadi penasihatnya, koleganya, bawahannya, siapa aja yang omongannya didengar. Masuk akal. Jadi kita dekati juga orang-orang di sekelilingnya. Iya. Lahani nyaranin pendekatan jangka panjang. Bangun hubungan baik sama mereka. Mungkin nggak langsung ada deal hari ini, tapi tunjukin kita peduli, kasih nilai, jaga hubungan, kan situasi bisa berubah. Bener juga ya. Siapa tahu dia pindah kerja ke tempat lain, atau solusi yang dipakai target kita sekarang ternyata nggak memuaskan. Nanti dia yang dimintain rekomendasi. Kayak nanam benih gitu ya. Nah, persis. Kayak bangun jaringan pendukung secara nggak langsung. Nah, nyambung dari ide kontak yang bernilai ini, Lakani ngenalin konsep yang lumayan provokatif tapi bisa kuat banget. Bujukan etis, ethical inducements. Wah, bujukan etis? Ini kedengarannya agak gimana gitu ya? Maksudnya apa nih? Nggak nyogok kan? Nah, itu dia. Lakani nekenin banget bedanya. Bujukan etis itu kita kasih sesuatu yang bernilai duluan buat mendorong tindakan tertentu. Misalnya biar mereka mau ketemu, mau coba demo, atau sekedar buka email kita. Oh, kayak hukum timbal balik gitu ya. Kalau kita dikasih sesuatu, rasanya pengen bales? Betul, prinsip psikologinya gitu. Tapi ini bukan sogokan ya. Sogokan itu kan buat beli keputusan, seringkali ilegal. Kalau bujukan etis itu lebih ke ngasih nilai tulus buat mulai hubungan, buat buka pintu percakapan. Contohnya apa tuh? Biar lebih kebayang.
Bisa macam-macam. Bisa yang kelihatan jelas kayak traktir makan siang, atau bisa juga yang lebih halus kayak ngirimin artikel riset eksklusif yang relevan banget sama industri mereka. Sesuatu yang beneran berguna buat mereka. Oke, oke. Jadi kuncinya di nilai tulusnya ya. Tapi pasti ada biayanya dong. Gimana ngitungnya? Nah, ini yang penting banget. Lakani wanti-wanti soal ini. Harus hitung biaya sebenarnya per akuisisi klien. Nggak bisa asal kirim hadiah aja. Biaya sebenarnya. Maksudnya, Gini, misal kita targetin 100 orang dari Dream 100 tadi ya. Biaya kirim paket kecil katakanlah 15.000 per orang. Terus kita masukin bujukan, misal voucher kopi 50.000. Total biaya per orang yang kita sentuh kan jadi 65.000. oke, 65.000 per orang. Nah, buat 100 orang, berarti total investasi kita 6,5 juta. Terus, katakanlah dari kampanye ini, yang jadi klien baru ada 10 orang. Berarti konversinya 10%. Biaya akuisisi per klien barunya jadi berapa? 6,5 juta dibagi 10. 650.000 per klien baru. Nah, angka 650.000 inilah yang harus kita bandingin sama lifetime value klien itu. Potensi keuntungan dari klien itu selama dia jadi klien kita, plus margin kita. Masuk akal nggak ngeluarin 650.000 buat dapetin dia? Hitungan ini wajib banget. Wah, iya juga ya. Jadi benar-benar harus dihitung detail, nggak asal ngasih aja. Video demo yang ngebantu banget, atau undian bulanan, hadiahnya voucher belanja atau buku bagus. Kuncinya itu nilai di mata penerima dan hitungan yang masuk akal buat kita. Paham, paham. Jadi nilainya yang penting bukan cuma harganya. Oke, kita udah tahu siapa targetnya, Dream 100, siapa lingkarannya, influencers, gimana cara mulai ngobrol, bujukan etis, terus gimana biar hubungan ini jalan terus dan kita tetap diingat. Nah, disinilah masuk konsep kampanye tetes, drip campaigns. Kampanye tetes, kayaknya ini butuh sabar ya. Gimana cara kerjanya? Iya, butuh konsistensi. Intinya, kita secara sistematis dan terus-menerus netesin komunikasi yang bernilai ke prospek atau influencer kita. Bisa pesan jualan, konten edukasi, studi kasus, atau sentuhan personal lainnya selama periode waktu tertentu. Tujuannya bukan buat jualan terus-terusan di tiap kontak gitu. Bukan, tujuannya lebih ke bangun top of mind awareness tadi secara bertahap, biar pas waktunya tiba, pas mereka ada masalah yang bisa kita bantu atau siap ambil keputusan, nama kitalah yang pertama muncul di kepala mereka. Istilahnya visibilitas ketemu kebutuhan. Jadi kayak PDKT pelan-pelan tapi pasti gitu ya, biar kita ada terus tapi nggak ganggu. Lakani kasih contoh kampanye 12 langkahnya dia kan ya? Itu detail banget kayaknya. Iya, detail banget. Dan spesifik buat bisnis dia, jualan jasa pembicara gitu. Mungkin kita nggak perlu bahas semua 12 langkahnya satu-satu, tapi prinsipnya yang bisa kita ambil. Oke, prinsipnya apa aja tuh yang menarik? Pertama, berani beda. Gila sih langkah awalnya, dia kirim bola vinil gede tanpa bungkus cuma ada tulisan tangan provokatif. Tujuannya jelas, bikin kaget, narik perhatian langsung. Haha, iya, ingat. Bola 10 inci tulisannya perlu nyali besar buat ngundang Dev Hakani. Ini salah satunya. Bener-bener nggak biasa itu. Terus apa lagi? Kedua, dia pakai banyak channel dan nyentuh banyak indera. Nggak cuma email atau telepon. Ada surat fisik, paket, nah ini pakai lempi mail, nanti kita bahas, bola, buku, DVD, email, video, kartu pos, bahkan fax humor. Wah, lengkap banget ya. Ketiga, personalisasi yang dalam. Dia riset dulu soal prospeknya. Kirim kartu pos, pakai foto mereka, atau logo perusahaannya. Nyebut pencapaian spesifik perusahaan. Nulis dedikasi pribadi di buku. Kelihatan banget usahanya. Contoh kartu pos pakai foto atau logo itu keren sih. Nunjukin kita beneran merhatiin, bukan asal kirim asal. Itu nunjukin komitmen jangka panjang. Kelima, nilai tambah terus-menerus. Dia nggak cuma minta order, tapi ngasih hadiah buku, DVD, presentasi, laporan khusus. Terus ngebangun nilai, bahkan humor, dan langkah terakhirnya yang agak ekstrim itu. Yang parodi berita kematian itu ya? Iya, itu dirancang buat ninggalin kesan mendalam, biar direspons. Gila sih yang terakhir itu, ngirim berita kematian bohongan soal dirinya sendiri karena belum direspons. Nekat banget, tapi mungkin nggak cocok ya buat semua orang. Tentu aja, Lahani sendiri bilang gitu kok. Jangan ditiru mentah-mentah. Mungkin kita mikir, wah nggak bakal jalan itu di industri saya. Poinnya bukan di langkah persisnya, tapi di semangatnya. Jadi intinya brainstorm sama tim gitu. Cari cara kreatif yang cocok buat kita. Ini, 10 atau 12 langkah kreatif yang masuk akal buat audiens kita, terus uji coba.
Jangan takut beda dari pesaing. Prinsipnya yang penting, konsisten, kreatif, pakai banyak cara kontak, fokus bangun hubungan, dan top of mind awareness. Oke, pesannya dapat, ambil inspirasinya, adaptasi caranya. Tadi disebut soal lampi mail ya, pas bahas kampanye Lakani. Ini konsep kelima, dari bab 5 kan? Surat bervolume atau lampi dimensional mail. Bisa dijelasin lagi? Ini taktik simple, tapi sering efektif banget, apalagi di zaman serba digital ini. Lampi mail itu ya surat atau paket fisik yang sengaja dibikin gembung atau bervolume. Isinya ada objek gitu. Tujuannya biar bikin penasaran gitu ya? Betul, biar kemungkinan dibuka lebih gede. Kan kalau surat biasa, datar gitu, gampang banget diabaikan. Tapi kalau paket yang kerasa ada isinya, kita jadi penasaran kan? Iya sih, pengen tahu isinya apa. Lakani bilang objek di dalamnya itu punya fungsi ganda ya? Iya, pertama sebagai mekanisme transformasional. Jembatan antara objek fisik itu sama pesan kita. Kayak bola tadi, nyambungin ide nyali sama ngundang dia. Kedua, sebagai jangkar atau anchor. Pengingat fisik, objeknya mungkin ditaruh di meja, tiap dilihat jadi ingat sama kita atau pesan kita. Oh gitu. Jadi biar lebih nempel pesannya ya? Kurang lebih gitu. Dan secara umum, surat bervolume atau paket lewat kurir, itu tingkat dibukanya jauh lebih tinggi dibanding surat biasa. Oke. Jadi ini cara cerdas buat nembus kotak surat fisik mereka ya? Nggak cuma kotak masuk digital aja. Wah banyak banget ya idenya. Mulai dari fokus ke Dream 100, terus ke influencernya, pakai bujukan etis yang dihitung matang, bangun kampanye tetes yang kreatif dan konsisten, sampai pakai surat bervolume. Semuanya buat buka pintu baru. Iya, rangkuman yang bagus tuh. Intinya yaitu keluar dari cara-cara standar. Buku ini ditulis Lahani pas ekonomi lagi susah, tapi prinsipnya relevan kapan aja, apalagi kalau persaingan ketat. Kreativitas, mikir beda, sabar, dan mau investasi buat hubungan jangka panjang. Itu yang bikin beda. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, ini pesan penting nih. Jangan cuma didengerin aja idenya. Coba deh, tantang diri sendiri. Pilih satu aja ide kreatif dari yang kita bahas tadi. Mungkin nggak usah yang paling ekstrim dulu. Yang penting baru buat Anda, sesuatu yang belum pernah dicoba. Iya. Terus pikirin, gimana cara adaptasinya buat bisnis Anda? Coba terapin dalam seminggu atau sebulan ke depan. Mulai dari yang kecil, lihat hasilnya. Ingat tujuan utamanya tadi, visibilitas ketemu kebutuhan. Kita perlu kelihatan sama orang yang tepat dengan cara yang berkesan. Jadi pas mereka butuh, kita yang dihubungin. Konsisten dan kreatif itu kuncinya. Nah, ini jadi bawa kita ke pemikiran terakhir nih buat direnungin. Lah kami kan banyak ngomong soal ningkatin visibilitas lewat kontak langsung ya. Surat, email, telepon, hadiah. Pertanyaannya, Apa tuh? coba dipikir agak out of the box. Ada nggak ya satu tempat atau cara lain yang nggak kepikiran di luar jalur biasa ini buat ningkatin visibilitas Anda di mata Dream 100 Anda? Mungkin platform online yang spesifik banget, atau acara komunitas yang nggak nyambung langsung, atau cara lain yang pesaing Anda nggak pernah kepikiran sama sekali. Wah, pertanyaan bagus tuh buat terus digali. Kreativitas dalam jualan itu nggak ada habisnya. Selamat mencoba berkreasi dan ya semoga bisa membuka pintu-pintu baru.